Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai nilai-nilai dan etika dalam kepemimpinan. Di mana anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu saya sendiri yaitu Thorko Nugroho, NPM 46. Yang kedua yaitu ada Reza Al-Kausar, NPM 54. Dan yang ketiga ada Iwan Kurniawan Effendi, NPM 55. Bagian pertama yaitu nilai-nilai kepemimpinan, di mana pengertian dari nilai kepemimpinan itu sendiri ialah nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut dapat membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Berikut ialah komponen-komponen dari nilai-nilai dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada nilai dari segi personal, di mana antara lain itu yang pertama ada nilai aspek dari kejujuran dalam perkataan. Jadi seorang pemimpin itu harus berkata jujur apa adanya. Yang kedua yaitu ada kejujuran dalam perbuatan, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki nilai kejujuran dalam perbuatan yang dilakukannya apa adanya. Yang ketiga yaitu ada penerimaan keadaan diri sendiri. Yang keempat ada penguasaan diri. Yang kelima ada penyesuaian diri sendiri, di mana seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Yang keenam ya ada kemampuan untuk berinovasi lebih maju. Lalu ada komponen dari segi komitmen antara lain. Yang pertama yaitu mengembangkan nilai-nilai dalam organisasi. Jadi, seorang pemimpin itu harus dapat mampu mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu dapat menjadi bagian dari kelompok. Jadi, seorang pemimpin itu bukan bekerja sendiri, akan tetapi harus dapat mampu berkolaborasi dengan kelompoknya. Dan yang ketiga ialah seorang pemimpin harus memiliki nilai profesional. Lalu ada komponen yang ketiga, di mana ada nilai dari sikap kerja antara lain. Yang pertama itu tidak menunda pekerjaan. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai nilai tidak menunda pekerjaan dan tidak membuang-buang waktu. Yang kedua, seorang pemimpin itu dapat bekerja sama baik dengan bawahannya maupun dengan sesamanya. Yang ketiga yaitu tidak menunggu perintah. Yang keempat itu harus dapat berinovasi lebih lanjut dan terus menerus. Dan yang kelima itu seorang pemimpin itu harus memiliki nilai yang fleksibel, di mana sifatnya itu tidak terlalu kaku dan dapat menerima masukan-masukan dari bawahnya. Oke, next. Oke, saya lanjutkan yang komponen selanjutnya yaitu memiliki nilai disiplin kerja. Itu antara lain yang pertama itu satu, menggunakan pedoman kerja. Yang kedua itu selalu mengikuti prosedur organisasi maupun perusahaan. Yang ketiga yaitu dapat membuat manajemen kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu ada alokasi waktu kerja, di mana seorang pemimpin itu harus mengalokasikan waktunya itu secara efisien. Lalu ada komponen selanjutnya yaitu komponen kualitas kerja. Itu antara lain yang pertama itu jelasan langkah kerja, di mana sang pemimpin harus membuat langkah kerja yang lebih jelas lagi agar dapat dipahami oleh bawahannya. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan rencana yang telah dibentuk dari awal. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun perusahaan. Dan yang keempat itu harus selalu memperhatikan kerapian hasil kerja. Lalu ada komponen selanjutnya itu komponen kepuasan yang dicapai. Lalu ada kemudahan hubungan kerja, tanggung jawab, di mana pemimpin itu harus serta-merta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
Lalu yang ke-10 itu harus memiliki semangat kekeluargaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan yang ke-11 tadi adalah harmonisasi, kemudian relaksasi, kemudian pencapaian tujuan kerja, kemudian kreativitas, kemudian kesesuaian hasil pekerjaan, kemudian kerapihan dalam pekerjaan, dan prioritas dalam pekerjaan. Selanjutnya ada implementasi nilai kepemimpinan. Yang pertama, aktif dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, mendorong siswa dan guru-guru untuk berprestasi. Kemudian senantiasa berubah disiplin, kemudian inovatif, dan membudayakan sikap menghormati orang tua, cerdas dan murah senyum, kemudian menjaga dan menghargai orang lain. Kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah ketajaman penglihatan sosial. Jadi seorang pemimpin itu dituntut untuk paham dengan kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Artinya bahwa pemimpin dapat mengukur apa-apa yang akan terjadi dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kemampuan berpikir abstrak. Artinya pemimpin itu dituntut untuk kreatif dalam berpikir. Dia tidak hanya melihat satu hal dari satu sudut pandang, namun dari banyak sudut pandang. Kemudian keseimbangan emosional. Artinya pemimpin itu tidak boleh emosional. Dia harus juga menjaga keseimbangan mentalnya. Artinya dia harus jeli dalam menanggapi satu kondisi sosial. Kemudian proses komunikasi dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin juga dituntut untuk pintar dalam berkomunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi langsung. Kemudian ada etika dalam kepemimpinan. Etika adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang baik-baik. Adapun etika dalam kepemimpinan yakni menjaga perasaan orang lain, memecahkan masalah dengan rendah hati, menghindari pemaksaan kehendak, tetapi menghargai pendapat orang lain, mengutamakan proses dialogis dalam memecahkan masalah, menanggapi suatu masalah dengan cepat dan sesuai dengan keahlian, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki, serta mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Selain nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, etika yang baik juga harus dimiliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iwan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat kepemimpinan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama materialisme atau mendewakan materi, hedonisme yaitu untuk foya-foya atau bersenang-senang, dan konsumerisme atau mengikuti naluri konsumtif hingga melewati batas atau boros. Yang kedua ada praktek korupsi yang menghambat kemajuan organisasi untuk kepentingan individu itu sendiri, yang akan melemahkan peran pemimpin. Yang ketiga yaitu proses rekrutmen pemimpin yang hanya berorientasi mengejar kekuasaan dan uang. Selanjutnya yaitu 4 perilaku kepemimpinan yang etis. Yang pertama yaitu jujur dan dapat dipercaya. Kita memiliki integritas dalam berhubungan dengan orang lain. Kejujuran adalah standar moral paling tinggi yang berlaku di seluruh dunia. Hampir sebagian besar masalah dalam hubungan interpersonal bersumber pada ketidakjujuran. Namun pemimpin etis punya integritas tinggi, dapat dipercaya, dan menginspirasi pengikutnya untuk bersikap sama.
Yang kedua yaitu memperhatikan semua pemangku kepentingan. Eh, Pemimpin itu harus berperilaku adil dan dapat menerapkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua anggotanya. Yang ketiga yaitu membangun komunitas, yaitu pemimpin yang etis berpikir pada penguatan tim dan organisasi dan berusaha untuk menumbuhkan kebersamaan berdasarkan nilai-nilai yang diterima seluruh anggota. Prinsipnya tidak ada individu yang lebih penting dari sebuah tim. Selanjutnya yaitu menghormati individu. Pemimpin etis tidak menggunakan bawahnya sebagai kendaraan untuk mewujudkan ambisi pribadinya. Pemimpin meletakkan kepentingan setiap anggota di atas kepentingannya, kemudian berusaha menyelaraskannya dengan tujuan organisasi. Next. Selanjutnya yaitu pikiran etis untuk pemimpin. Keyakinan bahwa mempertahankan kompasan etika sangat penting untuk kesehatan organisasi. Yang kedua, keyakinannya adalah relevan. Yang ketiga, pemimpin juga harus melakukan uji diri yang ketat untuk memastikan nilai-nilai yang dipatuhi. Yang keempat, meluangkan waktu untuk merenungkan keyakinan dapat membantu pemimpin tetap fokus pada perilaku etis. Yang kelima, meminta mentor untuk mengomentari etika perilaku. Anda dapat menjadi pemeriksaan realitas yang berguna. Yang keenam, untuk tetap etis, pemimpin harus bertindak cepat pada saat perilaku orang lain tidak etis. Next. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Ada menciptakan tempat kerja yang menyenangkan, memberikan kepemimpinan strategis tanggung jawab sosial dan etika, menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, memberikan pelatihan etika dan tanggung jawab sosial, menerima pelapor tanpa menyudutkan mereka, mengembangkan mekanisme formal untuk menangani masalah etika, membantu membangun lingkungan berkelanjutan, terlibat dalam filantropi, bekerja dengan pemasok untuk meningkatkan kondisi kerja, menetapkan kode etik tertulis. Next. Nah, itu saja materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.